Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Siti dan Pak Gede. Ya kan? Bu Siti. Halo, ya gimana Kak? Aduh, maaf nih mengganggu Bu Siti. Bu Siti ada waktu Bu ya? Hari ini ya Pak? Iya Bu, ini ada yang mau saya sampaikan soalnya Bu. Penting sekali Bu, ada waktu Bu ya? Eh, ada Pak, tapi 15 menit cukup ya Pak? Kebetulan nanti saya ada pekerjaan yang lain. Iya Bu, enggak apa-apa Bu. Yang penting saya dapat koordinasi Bu, karena ada hal penting sekali nih yang mau saya bicarakan sama Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu ya atas waktunya nih. Maaf udah mengganggu Ibu ini. Nah, baik Kak. Jadi apa nih, tentang apa yang ingin Pak Tember bicarakan atau sampaikan kepada saya? Gini Bu, saya kan ngajar di kelas 12 PS1. Ibu kan tahu kalau siang itu di kelas satu sekolah kita lumayan lah siswanya Bu. Dari segi konsentrasi dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Bu, biasanya di 12 PS1 kan bagus sebelum-sebelumnya. Tetapi beberapa minggu ini saya mengajar di sana kok menjadi bosan Bu ya, agak membosankan lah di sana. Jadi males ngajar di sana begitu. Wah, berarti ini terkait dengan pembelajaran di kelas ya Pak? Senang sekali Iya. kita diskusi tentang pembelajaran. Nah, apa yang ingin Pak Temper capai dari pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, gini Bu, akhir-akhir ini seperti saya sampaikan tadi, 12 IPS 1 ini apa namanya, konsentrasi mereka kurang itu Bu. Kemudian ketika saya mengajar itu banyak siswa yang kelihatan mengantuk. Kemudian juga saya lihat juga ada beberapa anak itu menggambar ya Bu. Bahkan ada yang berbicara, padahal dulu itu mereka antusias itu. Kemudian juga kalau saya amati Bu dari nilainya, akhir-akhir ini nilainya itu cukup rendah Bu. Bahkan dari 36 anak itu hampir 60% itu nilainya di bawah KKM atau KKTP Bu. Nah, Pak Temper tadi sempat mengatakan anak-anak itu kurang konsentrasi. Uh, Coba kita telusuri. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Bapak merasa bahwa mereka itu kurang konsentrasi. Kalau indikator yang saya pakai Bu, kenapa saya katakan mereka kurang konsentrasi, tadi itu udah nilai ketika ulangan itu mereka nilainya di bawah KKM banyak sekali Bu, hampir 60%. Bahkan sudah saya lakukan remedial pun masih rendah itu nilainya, nilai kelas 12 PS1. Itu sehingga saya berasumsi bahwa berarti anak-anak itu kayaknya kurang konsentrasi dalam menerima pelajaran, sehingga saya juga mulai agak bosan nih Bu, jujur aja masuk di kelas 12 IPS 1 itu. Menarik sekali Pak Temper ya dari apa yang sudah Pak Temper sampaikan. Nah, kalau begitu Pak Temper ingin situasi yang seperti apa? Atau situasi seperti apa sih yang Pak Temper harapkan? Ya tentu saja Bu, kalau saya sebagai guru dari hati ini, pinginnya kan anak-anak itu belajar dengan antusias, dengan semangat, kemudian mendengarkan apa yang kita bicarakan, kemudian juga berkonsentrasi, dan tentunya sebagai tolak ukur kita sebagai guru kan nilai ulangannya, harapan saya sih seperti kemarin-kemarin Bu, itu di bawah, di atas KKTP atau KKM minimal lah di 5% dari jumlah siswa itu. Itu sih harapan saya Bu kepada anak-anak di kelas 12 IPS 1 itu. Tapi kenyataannya saya lihat seperti tadi yang saya sampaikan itu Bu. Jadi konsentrasi mereka menurun, saya jadi kurang bersemangat nih masuk ke sana Bu. Gitu. Konsentrasi mereka menurun menurut Pak Temper dan harapannya supaya mereka kembali lagi berkonsentrasi Pak ya dan fokus mengikuti pembelajaran. Ya, nah sekarang coba Pak Temper bayangkan dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana nih posisi Pak Temper dalam atau ingin mencapai tujuan tersebut? Kalau saya sih sebenarnya sudah di posisi 8 ini Bu. Jadi saya sudah siap mencoba rencana-rencana itu untuk bagaimana meningkatkan kembali
konsentrasi mereka dalam belajar itu yang nanti tentunya akan eh, terakhirnya dilihat dari nilai, kemudian dari sikap mereka dalam mengikuti pelajaran, juga dari nilai mereka ketika ulangan itu. Dari kalau saya lihat dari posisi Pak Tender hari ini, apakah ada kekuatan atau potensi yang bisa Pak Tender manfaatkan dalam mencapai tujuan yang ingin Pak? Kalau saya yakin Bu, jadi karena saya sebagai guru, minimal lah kalau kita mengajar melakukan sebuah strategi, karena mereka masih anak-anak, jadi saya yakin mereka masih percaya pada guru, asal nanti kita melakukan suatu perubahan-perubahan itu yang tujuannya untuk meningkatkan kembali minat belajar mereka, kemudian konsentrasi mereka, nilai mereka juga begitu. Ya, saya melihat Pak Tender sudah mempunyai pengaruh besar ya terhadap lingkungan kelas. Nah, dari apa kira-kira nih rencana yang akan Pak Tender susun untuk merubah kondisi tersebut? Ya Bu, setelah saya pikir nih, saya juga sempat dengan teman-teman kemarin, mungkin sepertinya saya harus merubah nih Bu, merubah RPP atau modul, mungkin dari segi strategi, kemudian juga dari segi metode, kemudian juga dari segi pola pembelajaran. Kayaknya saya harus merubah itu Bu, gitu, Bu, salah satunya. Apa ada rencana lain Pak selain rencana tersebut? Pak sudah sampaikan tadi ingin merubah RPP, kemudian juga Pak ingin mengubah strategi pembelajaran dan juga model pembelajaran. Nah, apa ada nih rencana lain lagi selain yang Pak sampaikan tadi? Kalau rencana lain sih ada Bu, ini satu Bu, karena kemarin kan kita pelatihan CGP nih, kita diajarinlah mindfulness itu, jadi bagaimana kita bisa mengkonsentrasikan kembali dari kita yang tidak konsentrasi menjadi terkonsentrasi kembali. Itu kalau tidak salah teknik stop Bu. Jadi kemarin kan kita sempat diajarin nih teknik stop. Saya ingin sekali mencoba di kelas 12 IP1 agar anak-anak itu mulai konsentrasi Bu itu. Jadi ada mencoba ini tentunya itu. Jadi dari sekian rencana tersebut, dari Pak punya rencana juga nih tentang teknik stop ya. Iya. Nah, apakah Bapak punya kemampuan dalam melaksanakan teknik stop tersebut? Iya. Iya Bu, kalau teknik stop karena kebetulan ini masih hangat itu dari materi yang kita dapat kemarin, dan juga saya yakin nih Bu dari teman-teman kita kan termasuk Ibu Siti, Bu Yuni, Bu Dwi, Bu Desi, saya yakin kalau kita berkolaborasi nih, saya akan mendapatkan suatu pola yang tepat dalam melakukan teknik stop. Karena awalnya sih saya ragu-ragu jujur aja, tapi setelah saya mempelajari teknik stop, kemudian juga sering dipraktekkan, kemudian saya yakin juga teman-teman lain juga menguasai teknik itu, jadi saya ingin sekali memilih pilihan itu Bu, jadi mencoba menerapkan teknik stop di kelas 12 IP1 gitu. Ya, saya lihat Pak Tender sudah gini ya, sudah memiliki kemampuan dan melaksanakan teknik stop tersebut. Nah, dari kegiatan teknik stop tersebut, apa lagi yang bisa kira-kira yang mendukung kegiatan Bapak? Kalau dari teknik stop Bu, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, yang mendukung nanti kan saya harapkan sih teman-teman di CGP, karena seperti mungkin Bu tahu kan Bu, jujur aja kondisi murid kita kan di sini lingkungannya juga agak magis lah gitu, sehingga dalam melaksanakan stop ini mungkin nanti saya pasti memerlukan pendampingan teman-teman gitu. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi jika nanti terjadi sesuatu Bu gitu, karena siswa-siswa kita kan lumayan ini situasi, ada masalah ekonomi, masalah lain-lain, masalah lingkungan, sekolah juga. Jadi saya ingin nanti, terutama Ibu nih, saya inginnya membantu, mendampingi saya gitu. Kalau Ibu tidak ada jam nanti ya, pas saya mengajar di kelas 12 P1, saya akan praktekkan, mungkin Ibu nanti bisa membantu, mendampingi di sana, kita berkolaborasi dalam menerapkan teknik stop itu Bu. Ya, siap Pak.
Tapi menurut Pak Tender, apakah dengan melaksanakan teknik stop ini bisa berhasil, Pak? Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan tersebut? Ya. Kalau saya sangat yakin Bu, karena selama saya di CGP itu kan sudah beberapa kali nih dipraktekkan teknik stop, dan bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman juga sama bahwa ada manfaatnya gitu dari kita tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran, karena seperti kemarin waktu karya kan lumayan tuh kita dari pagi sampai sore, tapi dengan teknik-teknik stop dari PT kita itu kita menjadi rileks kembali gitu. Kemudian juga kita bisa berkonsentrasi kembali, bisa menerima materi dengan baik. Jadi sehingga saya yakin bahwa teknik stop ini kalau dilakukan kepada siswa juga dengan teknik yang tepat, dengan pendampingan, maka akan bisa mengubah pola pikir siswa, kemudian juga siswa menjadi rileks, sehingga mereka akan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Dan saya yakin kalau mereka sudah konsentrasi nih biasanya akan dapat, kita lihat juga dari nilainya nanti pasti meningkat kalau mereka sudah mau konsentrasi dalam menerima pelajaran. Ya. Selama kegiatan teknik stop itu semoga berjalan lancar Pak ya. Namun apakah nanti ada kendala Pak yang dihadapi dalam proses tersebut? Ya, kalau saya ini Bu, kendala yang mungkin saya hadapi kan dalam step atau tekniknya kan itu. Oleh sebab itu saya nanti pasti akan koordinasi dengan Ibu, dengan teman-teman CGP agar urutan-urutan teknik stop itu tepat gitu, sehingga tujuan dari pelaksanaan teknik stop memang bisa kita capai. Jangan sampai nanti kita menggunakan sebuah model metode tapi tidak tercapai tujuannya. Jadi saya itu kira-kira itu hambatannya Bu. Jadi saya nanti pasti akan minta bantuan kepada Ibu Siti, Ibu Yuni, teman-teman, biar kita saya mau buat tahapan-tahapan teknik stop yang tepat itu, sehingga hambatannya itu bisa teratasi dalam pelaksanaan nanti. Nah, berarti Bapak sudah mengantisipasi ya Pak dari hambatan atau kendala yang akan terjadi nanti. Nah, dari rencana aksi nih ya, rencana yang Pak Tender siapkan berupa teknik stop, apa nih komitmen Pak terhadap rencana tersebut? Kalau dari komitmen saya Bu, karena dari awal adalah saya ingin meningkatkan kembali prestasi belajar siswa di kelas 12 PS1, kemudian meningkatkan kembali konsentrasi belajarnya, semangat belajar mereka. Jadi saya dari awal sudah komitmen nih mencari solusi dari permasalahan itu, dan salah satunya ini teknik stop Bu. Jadi saya ingin sekali agar siswa itu kembali ya seperti kemarin, berkonsentrasi, bersemangat, sehingga saya memang berkomitmen. Nah, jadi ini seperti sekarang kan dengan Bu Siti nih, jadi salah satu komitmen saya ingin mencari solusi gitu, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan untuk kelas 12 PS1 gitu. Kapan nih rencananya Pak eksekusinya untuk melaksanakan rencana aksinya? Ya, karena Ibu kan tahu jadwal saya kan hari Kamis Bu, seperti sekarang ini. Jadi nanti untuk teknik stop ini saya akan lakukan secepatnya, yaitu minggu depan Bu, hari Kamis depan itu jam 1-2 juga. Saya akan, tapi ini mohon bantuan ya, biar minggu depan saya bisa melaksanakan ini dengan baik. Jadi mohon bantuan untuk pembuatan tahap-tahap atau step-step dari teknik stop itu biar sesuai dengan urutannya gitu. Ya, Pak Tender sudah punya rencana aksi yang sangat bagus Pak ya. Jadi semoga harapan Bapak terwujud nih melalui diskusi kita hari ini. Nah, dari diskusi kita hari ini nih, apa yang Pak Tender dapatkan atau yang Pak Tender rasakan saat ini setelah di coaching? Saya jadi lega nih Bu. Jadi saya dapat curhat dengan Ibu. Dia menyampaikan apa kendala saya. Padahal tadi saya malu nih Bu, malu sekali. Tapi saya udah putus saya tadi. Saya mau cari solusi, curhat sama siapa ini gitu. Nah, kemudian dari Bu Siti, saya lihat juga kita kan sama-sama CGP, jadi pastilah punya strategi untuk membantu saya gitu. Sehingga saya berinisiatif, nanti kalau Bu Siti ada waktu nih, saya mau ke Bu Siti gitu. Curhat masalah saya, mudah-mudahan nanti bisa membantu. Dan ternyata setelah curhat saya lega Bu. Jadi saya sudah menemukan solusi,
yang akan saya lakukan nanti untuk menangani siswa yang bermasalah di kelas 12 PS1 itu, Bu. Saya siap ya dihubungi oleh Bapak kapanpun itu. Iya. Saya tunggu nih hasilnya, Pak. Iya, saya sekali lagi nih terima kasih sekali Bu sudah mengganggu Ibu, udah lama nih 15 menit. Jadi sekali lagi saya nanti mohon bantuan Bu ya untuk teknik stop ini, karena saya tahu Bu Siti ini punya kemampuan dalam strategi juga dalam pelaksanaan teknik stop, sudah sering melakukan ya Bu ya. Baik Bu, itu yang mungkin saya sampaikan. Ini sekali lagi maaf nih ya udah menyita waktu Ibu untuk pulang nih. Nggak apa-apa Pak Tember, ya sama-sama, semoga berhasil. Iya, terima kasih Bu.